Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lektoral Victor. Pada video kali ini saya akan membahas 3 rumus penting yang hampir mirip-mirip tapi kegunaannya itu berbeda. Rumusnya yaitu ada sum, ada sum if, lalu ada sum if yang ada ketambahan s-nya. Kalau sum di sini kita hanya akan mentotal bagian stok saja. Kalau kita total semuanya, maka hasilnya adalah total keseluruhan. Lalu kalau sum if di sini kita akan mentotal salah satu kriteria yang ada pada tabel jenis barang, atau misalkan salah satu kriteria yang ada pada ukuran, tergantung kriteria yang akan kita ambil. Yang penting cuma satu. Kalau sum if ini ada jamak, ini adalah fungsinya untuk mengambil kriteria 2 atau lebih. Kalau cuma satu kita menggunakan sum if, tapi kalau lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya kita menggunakan sum if yang ada s-nya. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data yang terdiri dari beberapa kolom, ada jenis barang, ukuran, harga, lalu stok. Kita pertama akan bahas sum dulu. Sum ini adalah kita akan mentotal bagian stok keseluruhan ini. Caranya adalah sama dengan ketik sum, lalu klik 2 kali atau double klik, lalu kita blok semua stok ini sampai bawah, tutup kurung dan enter. Maka di sini untuk bagian stok keseluruhan adalah totalnya 654. Lalu yang kedua, sum if. Sum if ini gunanya untuk menghitung salah satu kriteria saja, cuma satu. Kita ketik di sini sum if, klik 2 kali. Lalu ranknya di sini kita blok semua pada bagian jenis barang, karena nanti kita misalkan akan menghitung di bagian jenis barang. Lalu koma. Setelah itu kriteria di sini bisa kita ketik atau bisa kita langsung arahkan pada sel tersebut. Misalkan di sini selnya sudah kita ketik, kita arahkan saja. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetiknya, kita harus tambahkan tanda petik dulu. Misalkan ketik Yakult. Setelah itu tanda petik lagi, koma, summernya kita ke bagian stok, lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya untuk Yakult di sini stoknya ada 25. Misalnya kita ubah di sini bagian Yakult, langsung kita arahkan ke sini selnya tanpa kita harus mengetiknya. Ini akan lebih mempermudah. Lalu enter, maka hasilnya sama, hasilnya 25. Selanjutnya yang ketiga yaitu sum if yang ada s-nya. Di sini akan menghitung 2 kriteria atau lebih. Di sini kita coba untuk menghitung kriteria yaitu Yakult dan besar. Lalu nanti yang kedua kita akan menghitung kecil dan diskon. Kita langsung coba. Sama dengan sum if yang ada di sini paling bawah. Lalu sum ranknya kita blok pada bagian stok keseluruhan ini. Lalu koma. Kriteria rank 1 kita blok pada kriteria pertama, bagian jenis barang berarti. Lalu koma. Kriterianya bisa kita ketik. Kalau kita ketik, tambahkan tanda petik dulu. Kalau kita tidak mau mengetiknya, kita arahkan pada sel yang Yakult ini. Ini adalah kriteria pertama. Lalu koma. Kriteria kedua kita blok pada ukuran ini. Kita blok semuanya. Lalu koma. Kriteria kedua ini adalah kriterianya. Kalau tadi adalah kriteria ranknya keseluruhan, ini adalah kriteria yang ada pada ukuran ini, yaitu besar. Bisa kita mengetik atau bisa langsung kita arahkan ke sini selnya. Dan ini ada keterangan semua. Ini ada keterangan, ada rank 3. Lalu kalau kita tambahkan, maka nanti akan muncul rank 4 dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan lebih dari 2. Tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini hasilnya 0. Kenapa 0? Karena kalau kita lihat pada data acuannya di sini
Yakul cuma ada yang ukuran kecil, sedangkan besar tidak ada. Kalau kita ubah kecil di sini, maka otomatis dia akan muncul stoknya, stok barangnya. Kita coba untuk yang selanjutnya, menghitung kecil dan diskon. Caranya sama, kita ketik SUMIF, berikan sama dengan dulu, sama dengan SUMIF yang ada S-nya. Lalu sum rank-nya kita blok pada stok ini, lalu koma. Kriteria rank-nya ini adalah blok semuanya pada area ukuran ini, kita blok sampai bawah. Baru nanti kita blok pada sel kriterianya. Jadi kecil ini kriteria pertama, lalu koma. Kriteria rank-nya ini adalah bagian harga ini, kita blok semuanya, lalu koma. Baru kita blok pada sel kriteria kedua, adalah diskon, tutup kurung dan enter. Nah, di sini untuk diskon sama kecil ketika kita gabungkan totalnya adalah 152. Kita coba filter untuk memastikan apakah betul. Kita tambahkan filter dulu, lalu kita filter bagian kecil, dan kita di sini filter bagian diskon. Kita blok, hasilnya adalah 152, sama dengan rumus yang kita gunakan tadi. Kalau kita di sini ubah yang bagian SUMIF, kita ubah dulu. Kalau yang stok ini udah tidak bisa kita ubah, ya bisa sih. Kalau stoknya kita ubah di sini 60 misalkan, maka di sini akan otomatis berubah juga. Terus kalau yang SUMIF, kalau di sini datanya kita ubah, kriteria kita ubah, misalkan kita ubah POPME, maka di sini untuk total stoknya akan berubah juga. Sama halnya juga SUMIF, kalau kita ubah di sini totalnya berarti kita ubah Indomil. Oh, tidak berubah karena kita ini gunakan yang di bawahnya ya teman-teman. Kita coba ubah yang di bawah saja. Kecil berarti ini ubah besar. Nah, maka akan berubah juga. Jadi seperti itu teman-teman, cara mudah untuk membedakan rumus sum, SUMIFs dan SUMIFs. Hampir sama tapi gunanya berbeda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.